Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA modul 5 dengan judul perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat. Sebelum melakukan percobaan, perkenalkan, nama saya Maria Rizkasari dengan NIM 86033939273. Teman-teman, di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat. Di sini terdapat 3 ilustrasi, yaitu bahwa ada beberapa cara panas berpindah, diantaranya yaitu konduksi hantaran dan konveksi aliran panas, radiasi pancaran panas ya teman-teman. Di sini saya akan melakukan 3 kegiatan tersebut. Baiklah teman-teman, adapun alat dan bahannya yang dapat kita gunakan pada kesempatan hari ini yaitu margarin, sendok, lilin, korek api untuk menyalakan, serta air untuk praktikum berikutnya. Baik teman-teman, guna mengetahui perpindahan panas pada konduksi, mari kita lakukan percobaan pertama, yaitu mengenai konduksi, yaitu pencairan margarin di atas api lilin. Baik teman-teman, mari kita mulai. Baik teman-teman, kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu putaran konduksi ya. Ini kita tuangkan margarin di atas dalam sendok ini, kemudian kita nyalakan api. Lalu kita letakkan sendok di atas api lilin tadi. Apakah margarin akan mencair dengan hantaran konduksi? Pada percobaan ini, margarin yang menempel pada sendok meleleh. Hal ini terjadi karena kalor dari nyala lilin berpindah ke ujung sendok yang terkena api ya teman-teman. Kemudian merambat menuju bagian sendok lainnya hingga mencapai posisi margarin ya teman-teman. Perpindahan kalor ini berlangsung melalui zat padat sendok logam tanpa disertai perpindahan partikel zat antaranya. Itulah yang dinamakan disebut dengan konduksi ya teman-teman. Ini karena panas hantaran dari logam, akhirnya margarinnya ikut cair ini teman-teman ya, karena hantaran panas dari api lilin melalui logam yang dilantari oleh sendok. Itulah yang dinamakan dengan konduksi ya teman-teman. Akhirnya menteganya menjadi cair. Oke teman-teman, kita akan melakukan percobaan yang kedua. Yang kedua yaitu konveksi ya, aliran panas. Di sini saya menggunakan lilin, cahaya lilin ya teman-teman. Kita akan mendekatkan tangan kita di cahaya lilin ini, tetapi jangan terlalu dekat, nanti motong ya teman-teman. Baik, kita akan melakukannya. Oke teman-teman, di sini baik teman-teman, ini kita merasakan sensasi panas meskipun tangan tidak bersentuhan langsung dengan api dan tidak ada zat antara padat maupun cair yang menghubungkan. Fenomena ini dibuktikan adanya
digunakan dengan kalau secara radiasi. Oke teman-teman, kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Baik, praktikum yang ketiga kita akan melakukan pertukaran panas pada zat radiasi ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan air. Air ini akan saya masukkan dalam sendok, kemudian saya akan panaskan di atas api lilin ini ya. Kita akan melihat apakah air tersebut akan mendidih yang diakibatkan oleh panasnya api lilin ini, teman-teman. Air di dalam sendok lama-kelamaan terasa panas hingga mendidih ya teman-teman. Saat bagian bawah air yang bersentuhan dengan sendok menerima kalor, air tersebut memuai massa jenisnya menjadi lebih ringan, lalu bergerak naik ke atas. Sebaliknya, air yang masih dingin massa jenisnya lebih berat turun ke bawah untuk menerima kalor, kemudian naik kembali ya teman-teman. Terjadinya arus sirkulasi air ini menyebabkan seluruh air menjadi panas hingga mendidih, dan proses ini disebut dengan konveksi ya teman-teman, yaitu perpindahan kolon yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, airnya mendidih. Di sini bisa dilihat airnya mendidih ya teman-teman. Baik teman-teman, pada percobaan ini airnya mendidih ya teman-teman. Setelah lama-kelamaan menahan taran panas, akhirnya airnya mendidih. Oke teman-teman, itulah tiga ilustrasi yang sudah saya lakukan bahwa berapa cara perpindahan panas melalui logam yaitu sendok. Di sini saya dapat menyimpulkan dari ketiga pengamatan tersebut terbukti bahwa kalor dapat berpindah melalui tiga mekanisme: konduksi pada zat padat dengan merambat antar partikel, konveksi pada zat cair dan gas dengan disertai aliran zatnya, serta radiasi dalam bentuk pancaran panas tanpa memerlukan zat perantara. Baik teman-teman, sampai di sini dulu praktikum saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.